Pull! Oh! Ya! Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Sebelumnya, apakah Ibu masih ingat dengan saya? Masih Sus, terlalakan. Iya benar sekali Ibu, saya Lala. Sesuai janji kita kemarin ya Ibu, kita hari ini bertemu lagi untuk berbincang-bincang mengenai teknik kontrol halusinasi dengan cara berbincang-bincang ya Ibu, bercakap-cakap. Yes, apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik Ibu, bagaimana nih perasaan Ibu hari ini? Baik Sus. Baik, alhamdulillah ya Ibu. Gimana nih Bu? Setelah pertemuan kemarin, apakah Ibu masih sering mendengar suara-suara itu Bu? Masih Sus, tapi lumayan berkurang sih Sus. Baik. Berapa lama nih Bu suara itu biasanya didengarkan lagi? Ya lumayan sering, tapi nggak sesering kemarin. Lebih sering atau tidak terlalu sering ya Ibu, maaf. Jadi kalau kemarin kan dari luar nih Bu, nah kalau sekarang rasanya tuh dari mana, dari luar kah atau dari diri Ibu? Dari luar Sus. Masih dari luar ya Ibu. Iya. Kira-kira suara itu tuh terdengarnya tuh keras atau seperti bisik-bisik aja Ibu? Ya lumayan keras Sus, tapi nggak sekeras yang kemarin sih. Baik Ibu, apakah Ibu yakin kalau suara yang Ibu dengar itu dari luar Bu? Yakin Sus. Baik Ibu, untuk isinya sendiri dari suara bisikan itu apa ya Bu? Apakah hal-hal negatif atau bagaimana Ibu? Iya, hal negatif Sus, kayak ngejek-ngejek itu, ngejek saya. Baik, seberapa sering sih isi ejekan dari bisikan itu muncul Ibu? Ya sering Sus, setiap harinya, tapi ya lumayan berkurang lah dibanding sebelumnya. Alhamdulillah ya Ibu. Ibu merasa kalau setiap bisikan itu tuh merasa tidak nyaman kan Ibu? Nah, seberapa sering sih Ibu ngerasa gak nyamannya? Ya sering banget Sus. Setiap kali suara itu muncul Ibu? Baik, seberapa besar ketidaknyamanan Ibu? Ya 90% Sus. 90% ya Ibu. Nah, gimana nih Ibu untuk mengendalikan suara muncul itu? Kemarin pakai teknik yang pertama sih Sus. Saya kalau misalnya suara itu muncul pasti pakai teknik yang kemarin Sus. Baik, cara menghardik ya Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu masih ingat nih cara yang kemarin kita ajarkan? Kira-kira seperti apa Ibu? Boleh dicontohkan? Boleh Sus. Kemarin tuh kalau misalnya suara itu muncul waktu saya sendiri, saya tutup telinga, terus pergi. Saya tidak mau mendengar, kamu palsu. Terus kalau misalnya nanti saya sendiri di tempat keramaian, nanti saya pakai teknik yang diucapkan dalam hati aja dengan cara diem, terus bilang kayak gitu tapi dalam hati. Baik Ibu, bagus sekali. Ternyata Ibu masih ingat ya Ibu, masih dihafal dan Ibu sudah mengaplikasikannya. Nah Ibu, selain dari teknik yang saya ajarkan kemarin, apakah Ibu tahu cara lain untuk menghardik suara-suara itu Ibu? Belum sih Sus, baru yang itu aja kemarin. Belum tahu ya Ibu. Ibu, sesuai dengan janji kita kemarin ya Ibu, kalau hari ini kita akan belajar cara kedua, yaitu bercakap dengan orang lain. Nah, tujuannya sendiri yaitu mengontrol halusinasi dengan menolak halu yang muncul. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia Sus. Baik, untuk waktunya sendiri saya membutuhkan 15 menit ke depan, dan untuk tempatnya saya akan menggunakan tempat ini lagi ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Pertama, apakah Ibu sudah mengetahui tentang mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap? Belum ya Ibu. Nah, metode baik Ibu, metode yang akan kita pelajari yaitu metode mengontrol halusinasi dengan bercakap. Nah, metode terapi ini yang membantu penderita halusinasi, terutama halusinasi pendengaran ya Ibu, untuk merespon suara-suara tidak nyata secara sadar ya Ibu. Nah, dengan
caranya itu dengan mengobrol dengan orang lain. Ibu dapat mengurangi cemas, kemudian menolak perintah dari suara tersebut, dan mengatakan dan mendapatkan kendali terhadap diri sendiri ya Ibu. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu mengurangi intensitas halusinasi, membedakan nyata dan tidaknya, kemudian meningkatkan kualitas hidup. Nah, yang perlu disiapkan di sini yaitu ada waktu, komitmen, dan juga lawan bicara Ibu. Baiklah Ibu, caranya Ibu perhatikan saya terlebih dahulu ya Ibu. Caranya yaitu jika Ibu mulai mendengar suara tersebut, Ibu bisa saja langsung mencari teman untuk bercakap-cakap nih Ibu. Contohnya Ibu tinggal bilang, tolong bicara dengan saya mendengar sesuatu, ayo bicara dengan saya. Nah, coba sekarang Ibu praktikan. Baik, kayak kata-katanya, ayo tolong bicara dengan saya mendengar sesuatu, tolong bicara dengan saya. Iya, bagus sekali Ibu. Baiklah Ibu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap-cakap ini? Saya jadi lebih tenang, terus lega gitu setelah tahu. Baik, bagus ya Ibu, Ibu lebih lega. Ibu masih ingat tidak kalau kita sudah belajar nih tentang teknik mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap. Nah, Ibu coba dong Ibu ulas kembali caranya bagaimana, tekniknya seperti yang sudah saya ajarkan tadi. Dari yang pertama atau yang kedua aja? Yang ini aja Ibu. Yang kedua ini nanti saya nyari ke orang, terus nanti saya bilang orangnya tuh siapapun. Saya pas suara itu muncul, nanti saya bilang ke orangnya, tolong bicara dengan saya mendengar suatu, ayo bicara dengan saya, seperti itu. Iya, bagus sekali ya Ibu. Bagus sekali ya Ibu. Kalau begitu kita masukkan ke dalam jadwal harian Ibu ya. Bagaimana? Apakah Ibu setuju? Ya, setuju Sus. Baik. Kalau begitu kita masukkan ya Ibu, dan cara melakukannya untuk pengisian jadwalnya kita menggunakan simbol seperti kemarin ya Ibu. Kalau Ibu melakukannya dengan mandiri, Ibu bisa menggunakan simbol M. Kalau Ibu dibantu atau diingatkan orang lain, Ibu bisa menggunakan simbol B. Dan apabila Ibu tidak melakukannya sama sekali, Ibu bisa menggunakan simbol T. Begitu ya Ibu, apakah Ibu paham? Ya, paham Sus. Baik Ibu, nanti apabila Ibu sudah mulai mendengar suara-suara bisikan begitu, Ibu bisa langsung mencari teman untuk berbincang-bincang, bercakap-cakap ya Ibu. Kemudian minta tolong seperti tadi. Nah, tapi kalau Ibu sendiri atau tidak ada orang lain, Ibu bisa menggunakan teknik menghardik seperti yang kemarin yang kita pelajari kemarin ya Ibu. Apakah Ibu paham? Ya, paham. Untuk ini bisa Ibu lakukan jika suara itu terdengar lagi ya Ibu. Yesus. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau Ibu mungkin di sekitar Ibu ada orang lain, Ibu bisa minta tolong. Tapi kalau Ibu sendiri, Ibu bisa menggunakan teknik menghardik. Begitu ya Bu. Yesus. Baik Ibu, bagaimana kalau kita berbincang-bincang lagi besok tentang cara yang lain Ibu? Boleh Sus. Nah, cara yang ketiga ini dengan melakukan aktivitas sehari-hari ya Ibu, yang tujuannya sendiri untuk mencegah suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, untuk besok saya akan datang kembali pada pukul 10 pagi ya Ibu. Yesus. Dan untuk lamanya kegiatan mungkin sekitar 15 menit. Dan saya akan menggunakan tempat konseling ini lagi. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, kalau begitu saya cukupkan ya Ibu. Selamat pagi Ibu. Pagi Sus, terima kasih Sus. Sama-sama Ibu, selamat istirahat Ibu. Ya Sus, terima kasih. Ikaw